kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Perkenalkan, saya Ruslan Ajitama. Saya Kurnia Wigasari. Saya Farih Widiati. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait tugas praktik Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Farih. Selamat pagi Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Farih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat. Tetap semangat, tetap ceria, tetap luar biasa ya. Iya. Baik Bu Farih, di sini nanti sebelum Ibu melakukan coach melalui uji tadi, nanti kita sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian yang akan tercapai nanti ya, yang akan saya amali ketika nanti Bu Farih melakukan uji. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat nanti kegiatan uji apakah sudah dilakukan sesuai dengan alur perintah atau belum. Dan yang kemudian yang ketiga, apakah Bu Farih nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Kemudian bagaimana uji itu memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Farih. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti untuk bisa menggunakan mesin uji yang terdiri dari pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Farih sebelum melakukan uji. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Farih kembangkan? Terima kasih sebelumnya Bu Ida. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan antara lain itu seperti lisensi dan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih, luar biasa ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu Farih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada siswa. Baik, berarti nanti yang spesifik kita mendengarkan dulu kesannya Bu Farih. Iya. Dan nanti kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Farih inginkan apa ya? Kalau boleh tahu. Ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya harapkan atau yang saya inginkan yaitu menyelesaikan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah solusi untuk memecahkan masalah kunci sendiri Bu Ida. Jadi kunci nanti dapat saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih Bu Farih. Jawabannya sangat luar biasa. Silakan untuk melanjutkan ujinya. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk terima kasih Bu Farih. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar Bu Farih? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak Haji ya. Iya, tentu. Semangat terus itu. Luar biasa. Iya. Gimana nih Pak Haji? Saya dengar ada masalah apa nih? Iya Bu. Yang ingin disampaikan. Iya. Sebenarnya saya ingin menceritakan, cuman waktu itu di momen yang pas gitu ya. Gini Bu, di sekolah saya itu banyak guru yang jarang menggunakan pembelajaran yang bervariatif, makanya monoton begitu aja yang konvensional, hanya ceramah, jadi pembelajarannya itu kurang menarik gitu. Oh berarti selama pembelajaran di kelas banyak teman-teman dari Pak Haji hanya monoton saja dalam pembelajaran yang murid gitu ya. Iya. Nah Pak Haji, saya hanya memberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit kepada Pak Haji untuk menyampaikan permasalahan pembelajaran di sekolah yang masih cenderung monoton itu. Ya. Jadi di sekolah saya itu kegiatan pembelajaran itu hampir setiap hari itu menggunakan metode konvensional yang tadi sudah saya tahu,
Di antaranya bersama, bahkan pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi siswa itu kurang bergairah, kurang semangat dalam pembelajaran. Ada kadang-kadang juga siswa jadi tidak konsen. Ada kalau ketika anak itu diberi pertanyaan tidak bisa fokus, apa yang ditanyakan jawabannya apa, begitu Ibu. Oh iya. Nah, Pak Haji sudah menyampaikan masalah terkait dengan pembelajaran. Nah, tujuan dari kegiatan coaching kita apa yang ingin Pak Haji dapatkan? Harapan saya itu adanya perubahan di pembelajaran di sekolah saya, di mana yang tadinya itu pembelajaran sering menggunakan metode yang konvensional, ceramah, padahal kan ada metode-metode yang menarik lainnya, ada metode pembelajaran yang mendukung, tapi itu jangan digunakan begitu Bu. Padahal di sana ada fasilitas yang mumpuni kalau menurut saya begitu. Berarti banyak fasilitas ya tentunya yang ada di sekolah Pak Haji, tapi mereka tidak memanfaatkan dengan baik, gitu ya. Iya. Kondisi ideal yang diinginkan Pak Haji sendiri sebagai coach di sini ya. Iya. Idealnya itu kondisi pembelajarannya misal dilakukan nih Pak Haji, berapa nilainya? Kalau di sekolah saya saat ini karena kondisinya masih menggunakan konvensional dan medianya juga tidak ada, jadi menurut saya itu masih di rentang 5. Antara 1 sampai 10 itu tadi di rentang 5, berarti berada di posisi tengah-tengah ya. Untuk perlu ditingkatkan berarti itu Pak Haji. Iya Bu, karena salah satu faktornya selain selain guru senior itu, karena guru senior kan yang sudah sepuh atau sudah tua itu kan jarang bisa menggunakan media ataupun teknologi, dan ada beberapa guru yang masih belum angkat dengan teknologi juga gitu. Jadi itu adanya bantuan atau pendekatan kepada guru tersebut. Oh iya. Nah, sekarang usaha atau rencana aksi yang akan dilakukan Pak Haji sendiri untuk perubahan peningkatan pembelajaran di sekolah apa Pak Haji? Rencana saya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah saya rencananya akan melaksanakan atau melakukan mentoring gitu Bu. Jadi nanti sebagai mentor kepada rekan sejawat untuk dapat mengembangkan inovasi baru dalam pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kondisi si anak itu. Berarti dengan melakukan mentoring, pendampingan kepada individu dengan rekan sejawat. Ada nggak sih strategi lain Pak Haji yang pernah dilakukan? Kalau strategi lain, pastinya saya nanti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu. Kemudian kalau bisa atau diaksesnya nanti Ibu bisa menggunakan workshop atau latihan terhadap guru-guru yang masih belum tanggap teknologi dan ataupun yang guru yang belum memahami metode pembelajaran yang menarik lainnya gitu Ibu. Ya, berarti semacam IHT itu ya Pak Haji bisa dilakukan selain dengan mentoring, strategi lainnya luar biasa sekali. Nah, bagaimana untuk mengukuhkan komitmen yang dapat dilakukan Pak Haji kepada kondisi yang saat ini Pak Haji alami di sekolah? Adakah bagaimana caranya untuk berkomitmen yang tetap gitu loh Pak Haji? Yang pastinya nanti sebisa mungkin saya nanti akan mementoring oleh bersama rekan sejawat, mementoring mereka ataupun mendampingi secara individu. Misalnya ketika guru yang satunya butuh bantuan saya, begini cara menggunakan teknologi, misalnya paling tidak menggunakan PPT lah ataupun Canva, itu kan salah satu yang sangat sederhana, ataupun memberikan mementoring rekan sejawat untuk menggunakan media pembelajaran yang inovatif, misalnya yang paling sederhana menggunakan media yang bersifat konkret atau nyata, karena pada dasarnya di sekolah SD itu masih cenderung menggunakan media yang nyata. Berarti penggunaan alat peraga kemudian inovasi tentunya Pak Haji ya, untuk agar pembelajaran di kelas itu tidak berjalan monoton lagi, harus ada perubahan. Nah, sekiranya yang diperlukan untuk membantu Pak Haji dalam kolaborasi sendiri itu siapa untuk meningkatkan pembelajaran yang bervariatif? Adakah? Iya, pastinya ada ya Bu ya, untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif
bidangnya, terutama di bidang IT. Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di bidang IT tersebut, nanti bisa membantu saya dalam mementoring dari segi teknologi, membuat PPT, ANFA, ataupun dalam membantu cara membuat atau menciptakan media pembelajaran yang menarik agar nanti pembelajaran di kelas itu tidak monoton lagi. Ya, luar biasa sekali Pak Haji. Tentunya pasti ada kerjasama dari tim dan rekan teman sejawat untuk melakukan kolaborasi. Tidak mungkin berjalan sendiri karena satu sekolah itu kita harus kerjasama kolaborasi. Nah, kira-kira waktu kapan nanti Pak Haji akan merealisasikan rencana aksinya ini? Rencananya insya Allah akan saya lakukan minggu depan ini, karena lebih cepat itu lebih baik. Agar apa? Agar anak itu tidak ketinggalan dari pembelajaran, apalagi sebentar lagi kan ada penilaian semester satu itu ya. Biar nanti pembelajaran yang kita berikan kepada siswa lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Iya, terima kasih Pak Haji. Nah, setelah saya memberikan pertanyaan kepada Pak Haji, kesimpulan apa yang Pak Haji dapatkan? Dari kesimpulan kegiatan coaching pada pagi hari ini, dimulai dari pembelajaran siswa saya yang masih monoton karena faktor-faktornya tadi ada salah satunya dari rekan sejawat saya yang sudah senior ataupun sudah berusia lanjut, dan teman-teman rekan sejawat yang masih belum tanggap atau masih belum paham tentang teknologi, hingga nanti menemukan solusi untuk mementori rekan sejawat kami dan dengan bantuan dari rekan sejawat di bidang ahli IT begitu Ibu. Iya, Pak Haji, mohon maaf ini waktunya saya harus ada kegiatan yang lain. Sekiranya sudah 20 menit kita bersama, kurang lebihnya saya menunggu kabar baik dari Pak Haji. Kita nanti bertemu lagi, apakah sudah ada perubahan dengan setelah kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Haji. Ya, semoga nanti bisa diterapkan di sekolah saya untuk inovasi-inovasi baru di pembelajaran yang di sekolah saya nanti yang masih monoton tersebut. Iya, saya pokoknya dikabari aja. Iya, siap. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fare. Selamat pagi Bu Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Bu Fare? Sudah melakukan coaching tadi? Sudah berjalan dengan lancar ya Bu Fare ya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Ega. Terima kasih Bu Fare. Sekarang saya ingin tahu Bu Fare, apa yang sudah Bu Fare lakukan tadi saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Saat melakukan coaching, saya melakukan dengan alutsista, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi yang akan dilakukan coaching itu apa, dan tanggung jawabnya. Di mana melalui alur tersebut, coaching dapat menggali informasi dan coaching dapat menemukan solusi tentunya BEGA atas permasalahannya. Jadi menggunakan alutsista namanya. Bagus, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu Fare ya. Jadi begini Bu Fare, saya ingin menyampaikan catatan observer yang bersenjata dari saya, di mana tadi Bu Fare sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar, bahkan sangat luar biasa nih Bu Fare. Yang pastinya Bu Fare sudah melakukan sesuai dengan alur perintah. Bu Fare juga sudah menggali informasi dari Kuci, dan Kuci sendiri dapat menemukan solusi dan permasalahannya tadi. Selain itu, kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bu Fare yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukannya? Kompetensi saya yang sebagai coach yang ingin saya kembangkan Bu Ega, yaitu memahami proses coaching ini dengan alutsista agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Tentunya kita harus banyak terlatih dan latihan ya tadi agar lancar dalam proses kegiatan coaching. Iya, bagus, betul sekali Bu Fare, karena dalam
sistem coaching itu tadi kan kita harus istilahnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi yang perlu kita kembangkan dan kita harus sering berlatih. Ya, terima kasih Bu Fare untuk coachingnya tadi. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Semoga kedepannya kita bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, di sekolah kita, baik dengan mahasiswa maupun dengan anak didik kita. Terima kasih Bu Fare. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ega. Waalaikumsalam Pak Aji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Aji sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ibu Ega ya. Oke Bu Ega, untuk kegiatan kali ini di observasi sebelum Bu Ega melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin menjelaskan beberapa kegiatan atau pertanyaan sebelum Ibu Ega melakukan coaching, yaitu pertama mendiskusikan untuk penilaian, di mana nanti saya akan mengamati Bu Ega bersama coaching saat melakukan coaching. Kemudian apakah kegiatan coaching yang dilakukan Bu Ega itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana maksud saya bagaimana Bu Ega nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Ega gitu ya. Dan jangan lupa Ibu Ega nanti ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan prinsip coaching, di mana terdiri dari kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu ya Bu Ega ya. Iya, siap Pak. Dan untuk pertanyaan yang pertama Bu Ega, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ega kembangkan di kegiatan coaching nanti? Baik, terima kasih Pak Aji. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu lisan secara dan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oke, baik Ibu Ega. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Ega observasi ketika kegiatan coaching nanti? Ya, baik. Yang diantaranya kompetensi yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul tadi Pak Aji. Oke, luar biasa ya Bu Ega ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Ega ketika melakukan coaching itu apa saja? Oke, baik. Di sini nanti saya akan menyelesaikan permasalahan yang dari kunci tadi, sehingga nanti saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dalam ketika kunci itu menyampaikan permasalahan, sehingga nanti apa yang disampaikan kunci nanti bisa mendapatkan solusi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Ibu Ega. Demikianlah kegiatan observasi. Selamat menjalankan kegiatan coaching bersama coaching. Semoga berjalan lancar dan sukses ya Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Doakan saya juga nanti bisa melaksanakan coaching nanti bisa berjalan. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Ega. Kemarin saya ingin menanyakan, sepertinya kemarin sedikit ada permasalahan yang mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa disampaikan kepada saya. Iya Bu Ega. Saya melihat di sekolah saya teman-teman itu masih melaksanakan pembelajaran yang monoton. Mereka masih menggunakan pembelajaran yang klasik, dalam arti menerangkan, kemudian anak mengerjakan soal, dan tidak ada yang bikin greget di kelas. Jadi anak-anak mungkin cenderung kurang tertarik dengan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Farid. Di sini kita sepakati dulu ya untuk durasi waktu kita selama percakapan hanya butuh waktu 15 sampai 20 menit hari ini. Tadi sudah disampaikan permasalahan pembelajaran yang di sekolah cenderung
monoton ya, karena masih menggunakan pembelajaran yang belum variatif ya. Kemudian permasalahan terkait pembelajaran yang monoton yang kurang variatif selain itu tadi mungkin bisa disampaikan lagi Pak? Iya, teman-teman masih belum menggunakan kemudian yang berbasis IP, kemudian tidak adanya model pembelajaran itu ya. Jadi di kelas itu suasananya masih tidak, anak-anak tidak excited dari pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan dari percakapan kita nanti apa yang yang saya ingat juga di sekolah saya, teman-teman semuanya itu memakai pembelajaran yang inovatif, variatif. Mereka dapat memunculkan ide-ide baru, kreativitas baru dalam pembelajaran, sehingga adanya perubahan di kelas dari kelas 1 dan kelas 6 itu nanti dapat meningkatkan prestasi belajar murid juga. Kemarin menginginkan suatu perubahan ya. Kalau Fare bisa menilai melihat selama ini kondisinya, kira-kira kondisi pembelajaran di sekolah Fare itu kalau dalam rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Angka yang bisa dinilai? Iya, kalau menurut teman-teman ya, dan kondisi pembelajaran di sekolah yang masih seperti itu, monoton dengan belum tanggap teknologi, masih di rentang 5 gitu. Oh begitu ya, karena memang banyak guru yang belum melek IT ya. Iya, belum adanya perubahan di dalam pembelajaran. Iya. Kemudian dalam meningkatkan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Fare terkait kondisi pembelajaran di sekolah yang tadi masih rentang 5 mungkin ya. Kira-kira Bu Fare menginginkan bisa meningkat menjadi rentang berapa? Tentunya pasti ada perubahan walaupun sedikit ya, yang harus ada perubahan di teman-teman saya. Saya ingin tidak melulu di anak 7 dulu lah, adanya perubahan, mungkin mereka bisa membuat alat olahraga. Jadi anak-anak agak tertarik dengan pembelajaran di kelas. Betul, yang namanya peningkatan itu ada proses. Iya, sedikit ada peningkatan itu lebih baik. Iya, betul. Ada pergerakan Iya. Oke. Kemudian rencana apa? Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Fare dalam perubahan meningkatkan pembelajaran di sekolah? Yang saya akan lakukan, Bu Ega, saya berencana untuk perubahan meningkatkan pembelajaran di sekolah, melakukan bisa dengan kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan sejawat mereka. Jadi melalui pendekatan itu Fare Iya. membantu teman atau rekan sejawat yang kurang bisa di bagian apanya nanti bisa melalui pendampingan itu tadi. Iya. Bu Fare. Jadi dengan satu persatu kita nanti bisa melakukan mentoring, pendampingan, jadi teman-teman secara privat bisa mengeluarkan apa yang mereka alami di kelas masing-masing. Mungkin kadang ada teman kita, teman sejawat kita yang sebenarnya dia mampu, atau mungkin dia malu atau malu bertanya atau memang dia malas ya. Nanti kita bisa memberikan motivasi dengan teman tadi. Betul sekali juga. Kemudian selain Fare melakukan mentoring atau pendampingan itu, mungkin ada strategi yang lain yang bisa dilakukan. Iya, saya punya pemikiran akan melaksanakan IHT, Host Training tentunya dengan teman-teman. Tapi juga saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga ada rencana untuk memanggil narasumber lain dan adanya pelatihan-pelatihan, kemudian mengikutkan teman-teman guru di acara workshop tentunya berbasis dengan tema IT, bagaimana pembelajaran itu menarik dengan inovasi-inovasi baru, atau juga biasanya kita melakukan KKG itu Ega, jadi bisa menggunakan
mengusung tema dengan pembelajaran yang variatif dan berinovasi. Ya, betul sekali kemarin mungkin kita berusaha tidak yang dulu melalui dengan KKP kita bisa. Ya, dari yang kecil. Yang penting kita punya komitmen Ya. untuk bisa berkembang, untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih inovatif tadi nih. Guru-guru yang belum melek IT akhirnya bisa melek IT tanggap teknologi tadi. Bagus sekali kemarin itu. Kemudian apakah kalau tadi saya bisa menyimpulkan lagi ya melakukan KKP tadi atau dengan IHT atau dengan workshop dan lain-lain itu, apakah Bupare itu yang diperlukan dalam membantu berkolaborasi rencananya dalam meningkatkan pembelajaran yang variatif tadi, bagaimana Bupare, apakah teman-teman kolaborasi teman atau bagaimana? Iya, pasti tentunya saya akan melakukan kolaborasi dengan teman, kemudian juga izin dengan kepala sekolah, memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman. Dan tentunya kita harus punya niat dulu, punya semangat dulu, gimana agar kita dapat memberikan mengeluarkan semangat kita kepada rekan sejawat kita gitu. Tentunya saya menambahkan sedikit, tentunya kita melakukan kolaborasi itu kita memilih dulu ya untuk rekan sejawat siapa yang lebih berkompeten dalam hal itu. Iya, betul sekali. Kemudian rencananya kapan Ibu Fare waktu untuk bisa melaksanakan area aksi tadi? Iya. Setelah penilaian asesmen semester 1 karena besok Senin kita sudah semester 1, mungkin setelah minggu kedua di bulan Desember ini, dan juga mungkin saya bisa memberikan nanti jadwal secara struktur pada saat liburan waktu weekend. Jadi ada pembelajaran, juga ada kita berikan pelatihan kecil di sekolah. Jadi kita bisa menggunakannya nanti setelah asesmen, ada waktu jeda, begitu. Kalau tidak nanti pada saat liburan semester. Iya, betul. Baik, bagus sekali Bu Fare rencananya. Untuk kesimpulan dari percakapan kita, diskusi kita hari ini, apa yang bisa Bu Fare sampaikan? Terima kasih Bu Ida, waktunya ini sudah memberikan dapat saya simpulkan, yaitu perubahan dari peningkatan pembelajaran yang variatif di sekolah saya Bu Ida dengan melalui mentoring hingga kolaboratif dengan teman sejawat dan yang ahli bidangnya. Saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya memulainya. Itu Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Fare. Semoga nanti apa yang menjadi rencana Bu Fare bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa membantu teman-teman dalam pengolahan IT tadi. Jadi tidak ada kata-kata lagi guru tidak melayani. Jadi semuanya insya Allah nanti dengan rencana Bu Fare semua guru tanggap teknologi semuanya memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif sehingga semua pembelajaran bermanfaat. Terima kasih Bu Fare, semoga sukses, lancar, dimudahkan segalanya. Kita akhiri percakapan kita pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bu Fare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas selamat pagi Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ega. Selamat pagi Pak Haji. Oke Bu Ega, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Ega ya. Dimana tadi Bu Ega sudah luar biasa dalam coaching bersama coaching. Oke Bu Ega, untuk yang sesi sekarang di pasca observasi, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada Bu Ega ya. Oke, yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Ega saat coaching terkait dengan tercapaian yang diinginkan oleh Bu Ega? Oke, baik Pak Haji, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan coaching dan saya alhamdulillah sudah melakukan sesuai dengan alur cerita Pak Haji. Dengan yang pertama saya menanyakan
tujuan, kemudian saya menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan, akan dilakukan maksud saya, dan tanggung jawab Pak Haji. Di mana melalui alur tersebut, coach saya dapat menggali informasi dan kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus, luar biasa Bu Ega. Berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi Ibu Ega sudah melakukan coaching bersama coach, sudah melakukan alur kita, menggali informasi dan menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan Bu Ega tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri yang terdiri dari tadi ya 3 dasar tadi ya. Kemudian Bu Ega, untuk yang pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ega berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu Ega lakukan? Iya, terima kasih Pak Haji. Saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami proses coaching dengan alur kita agar dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Terutama tadi Pak Haji untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu memang harus saya belah. Berarti Bu Ega nanti akan mempelajari memahami alur kita lebih baik lagi dan menggali atau mencari informasi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu. Ya, luar biasa Bu Ega. Terima kasih Bu Ega atas waktunya dalam pasca observasi ini. Semoga nanti kita dapat berbincang bersama di lain kesempatan dan Bu Ega dapat mengembangkan diri Bu Ega sebagai coach terhadap coach Bu Ega. Terima kasih Pak Haji. Selamat pagi Bu Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Fari. Bagaimana kabar Bu Fari sendiri? Alhamdulillah sehat. Pak Haji kesibukannya apa ini? Akhir-akhir ini ya masih seperti guru biasanya mengajar, membuat administrasi, begitu Bu. Ya, masih aktivitas pendidikan itu ya Pak Haji. Iya. Nah, saya sebagai observer sebelum akan memberikan menjelaskan pertanyaan apa saja nanti yang akan saya berikan ke Pak Haji sebagai coach ya. Iya. Saya akan memberikan rubrik penilaian di mana nanti Pak Haji sebagai coach dan coach akan saya amati kemudian sesuai ilmunya dan sesuai rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching yang dilakukan sudah sesuai alur kita atau belum? Bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Bagaimana coach nanti merespon atau menanggapi dari coach? Nah, jangan lupa nih Pak Haji sudah menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi. Seperti itu. Ini ada pertanyaannya Pak Haji. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pastinya yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Terus berikutnya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, luar biasa sekali Pak Haji. Nah, sekarang kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu lebih berfokus ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, pasti tentunya ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Haji inginkan sebagai coach itu yang bagaimana? Saya untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tingkatkan itu di mana harapan saya itu ingin dapat menyelesaikan permasalahan atau menemukan langkah-langkah solusi untuk memecahkan permasalahan dari coach itu sendiri itu. Terima kasih Pak Haji. Iya. Saya akan tutup praobservasi pada pagi hari ini. Nah, saya persilakan Pak Haji sebagai coach untuk melakukan kegiatan coach. Iya, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Pak Haji. Iya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ega? Alhamdulillah sehat, bahagia,
dia semangat tentunya. Iya, biasa. Bu Ega, saya dengar Bu Ega ingin memberikan sesuatu kepada saya. Nanti Bu Ega bisa menceritakan apa yang ada di unek Bu Ega. Ya Pak Haji, sebenarnya saya tuh ada sedikit permasalahan ya. Ingin saya curhat sedikit nanti dengan Pak Haji. Iya, silakan Bu. Begini Pak Haji, di tempat saya itu kan karena ada beberapa guru yang sudah tua ya, jadi kegiatan belajar mengajar itu masih monoton. Jadi mungkin karena memang dia itu belum melek IT ya, jadi memang untuk target harus guru itu menguasai teknologi itu saya rasa kurang bisa memahami itu aja. Iya, berarti apa terkait guru rekan sejauh di sekolahnya Ibu Ega itu masih belum melek teknologinya. Oke Bu Ega, di kegiatan percakapan kita kali ini durasi hanya sekitar 15-20 menit agar nanti Bu Ega bisa leluasa memberikan atau memaparkan apa yang Bu Ega ingin sampaikan. Silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Haji, di sekolah saya itu pembelajaran masih banyak yang monoton, banyak yang menggunakan metode yang konvensional, konvensional, yang menggunakan ceramah saja, dan bahkan kurang melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak Haji, hanya mungkin dengan berpihak pada guru saja. Jadi karena memang banyak guru yang ada beberapa guru yang sudah tua dan mungkin dia pun malas untuk berkembang karena pengetahuannya dia untuk teknologi sangat kurang, gitu Pak Haji. Jadi bagaimana caranya nanti guru itu bisa mau untuk mengikuti zaman, padahal zaman sekarang kan kita tuntutan zaman sekarang kita harus tadi melek IT ya. Jadi bagaimanapun kita harus berupaya bisa menggunakan pembelajaran itu yang menarik sehingga anak itu yang kreatif, sehingga anak itu semangat untuk belajar. Iya, berarti permasalahan dari Bu Ega itu adalah terkait teknologi, di mana pembelajaran di sekolah itu masih monoton karena teman atau rekan sejawat Bu Ega itu tidak aktif gitu ya, dan metodenya mungkin kurang variatif gitu ya. Nah, terus kemudian apa tujuan dari percakapan kita ini yang ingin Ibu sampaikan itu? Saya ingin semua guru itu bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif. Guru mau bisa belajar untuk berupaya tanggap IT, jadi tidak lagi melek IT lagi ya, jadi tidak ada kata-kata guru itu buta IT. Oke, jadi melek IT gitu ya. Kemudian dari kalau melek IT itu merupakan salah satu kondisi ideal di sekolah Bu Ega gitu ya. Mungkin kalau dalam tentang angka itu 1-10. Nah, untuk kondisi saat ini di sekolah Bu Ega itu, untuk kualitas pembelajaran di sekolah Bu Ega itu antara tentang dari 1-10 itu berapa? Kalau saya menilai itu karena memang kurang semangatnya belajar berkembang itu kan Pak Haji. Jadi saya menilainya itu berada di angka 5. Jadi memang harus menumbuhkan semangatnya itu ya, insya Allah nanti harus bisa berkembang. Jadi dari keadaan atau kondisi pembelajaran yang ada di sekolah Ibu itu karena memang terbatasnya pemahaman tentang IT, levelnya di angka 5. Kemudian Bu Ega untuk peningkatan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Ega itu terkait pembelajaran di sekolahnya, untuk meningkatnya itu nanti bisa mencapai tentang berapa yang diinginkan? Dan untuk tahap awal ini Pak Haji, saya tidak perlu ya, setidaknya ada perkembangan. Walaupun itu angkanya meningkat 1 atau 2 itu saya sudah bersyukur. Yeah. Jadi di sini target saya baru di angka 7 Pak Haji. Jadi tidak langsung melejit atau saya semata tidak, belum. Yang penting mau berkembang. Iya, karena semuanya itu proses, tidak bisa langsung meningkat drastis. Apalagi di
sekolah itu ada sejawatnya banyak yang senior, masih ada yang pengalaman dengan teknologi juga. Kemudian Bu Ega, rencana apa yang akan Bu Ega lakukan untuk meningkatkan atau mendapatkan perubahan dan pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah Bu Ega? Baik, saya akan melakukan yang yang sederhana dulu ya Pak Haji, yang saya coba melakukan untuk monitoring, mentoring, kemudian melakukan pendampingan individu. Saya berusaha mendekati, memberikan pengajaran yang mungkin kalau dengan teman sejawat mungkin mau dengan beberapa kita memberikan masukan. Jadi dari lebih sabar untuk melatihnya. Jadi saya akan mencoba melakukan pendampingan individu. Iya, berarti dari mentoring, terhadap individu, terhadap rekan sejawat di sekolah itu ya. Kemudian Bu Ega, apakah ada strategi lain yang pernah Ibu lakukan dalam mendampingi atau mementoring rekan sejawat di sekolah Ibu? Ada strategi lain? Sebenarnya ada Pak Haji. Kemarin kita juga sudah berusaha untuk menyampaikan ke kepala sekolah ya, untuk melakukan in-house training juga. Kemudian kita akan mencoba kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan workshop, pelatihan terkait IT untuk teknologi tadi, sehingga guru nanti bisa memberikan pembelajaran lebih menarik, lebih kreatif, inovatif, sehingga kita bisa berarti kita akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam meningkatkan pembelajaran lewat sekolah. Kemudian apa yang menjadi komitmen dari Bu Ega yang bisa dipastikan nanti bisa berhasil di pembelajaran Bu Ega ketika nanti sudah ditingkatkan pembelajaran dengan IT gitu? Kita tetap akan melakukan mencoba untuk selain pendampingan tadi Pak Haji, kita melakukan yang tadi ya, training tadi, workshop tadi, insya Allah tetap kita lakukan sebagai komitmen kami, sehingga nanti tercapai sukses keberhasilan bagi senior tadi ya. Rekan sejawat yang sudah senior yang oke. Dalam usaha Ibu itu dalam meningkatkan pembelajaran sekolah pasti membutuhkan seorang yang sudah begitu. Kira-kira ada tidak? Iya, jelas Pak Haji. Kita juga selain itu tadi kita juga tetap melakukan kolaborasi tadi, kita melakukan kita perlukan teman sejawat yang bisa IT, kita ajak untuk berkolaborasi sehingga nanti bisa meningkatkan pembelajaran. Jadi saya tidak melakukan pendampingan lagi secara individu, melainkan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pasti. Iya, betul sekali. Iya. Kemudian Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan di pembelajaran di sekolah ini? Dan insya Allah secepatnya Pak Haji, karena kebetulan minggu depan yang kita sudah melakukan asesmen akhir semester, insya Allah nanti kita akan melaksanakan pendampingan ataupun kita melaksanakan in-house training tadi ketika pas waktu liburan, anak libur, insya Allah nanti kita akan melakukan pelatihan coach. Iya, berarti nanti akan segera dilaksanakan dalam IHT ataupun pelatihan tentang teknologi gitu ya. Karena memang benar itu dibutuhkan pada siswa, apalagi khususnya dari siswa kelas 5 yang akan melaksanakan SKTAN BPK itu ya. Oke, Ibu, dari kegiatan percakapan kita kali ini apa yang dapat Ibu Ega simpulkan ya kegiatan tadi? Dari percakapan tadi, diskusi kita ini, saya mendapatkan kesimpulan Pak Haji, memang yang namanya melek IT itu sangat penting, apalagi kita sebagai guru ya. Karena cara kita memberikan pengajaran kepada anak yang kreatif, inovatif itu sangat diperlukan supaya anak itu tidak monoton, anak itu tidak bosan dengan apa yang kita ajarkan, sehingga apapun teknologi apapun yang bisa kita pelajari, ayo kita pelajari. Kan banyak itu aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Begitu Pak Haji, tetap kesimpulannya saya akan berusaha untuk
nanti dari pembelajaran profesional, kemudian ibu akan berencana untuk meningkatkan atau melakukan perubahan pembelajaran dengan melakukan IKT ataupun pelatihan yang terkait menggunakan IT ataupun penggunaan metode-metode yang menarik gitu ya Bu ya. Oke Bu. Bu Eka, sekian kegiatan kita pada hari ini. Semoga nanti kita dapat berbincang-bincang lagi kesempatan lain, dan semoga apa yang direncanakan Bu Eka akan terrealisasi dan pembelajarannya menjadi berhasil dan menang. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Eka. Ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fahri. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Fahri. Iya, tadi kebetulan saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Koci di Bu Fahri. Nah, saya ingin menanyakan apa yang Pak Haji akan coach tadi ya. Apa yang sudah dilakukan Pak Haji terkait dengan pencapaian yang Pak Haji berikan? Yang sudah saya lakukan tadi terkait dengan indikator tercapaian, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, kemudian saya juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana yang akan dilakukan oleh coaching, dan penuh dengan tanggung jawab, di mana melalui hal tersebut coach sebagai saya itu tadi dapat menggali informasi dan coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan itu. Luar biasa sekali Pak Haji. Nah, saya sebagai observer akan menyampaikan catatan observasi saya berbasis data, di mana coach yang dilakukan coach itu Pak Haji ya, Iya. Sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur delta. Coach sudah menggali informasi dari coaching, dan coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, kegiatan coaching tersebut sudah dengan prinsip coaching. Itu yang sekiranya saya lakukan dari observasi Pak Haji. Iya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Haji berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Pak Haji? Oke, sesuai dengan kegiatan coaching yang telah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami proses coaching melalui alur delta, di mana dengan alur delta saya sebagai coach dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya itu. Iya, tentunya dengan berlatih terus ya. Iya. Pak Haji, jangan lupa kita dapat mengembangkan kegiatan coaching ini, kita dapat lakukan dengan teman sosial kita dan juga dengan murid kita. Semoga dapat bermanfaat kegiatan coaching kita. Iya, terima kasih. Itu kurang lebihnya yang saya sebagai observer Pak Haji. Semoga Pak Haji dapat melakukan kegiatan ini lebih berkembang lagi. Iya, terima kasih. Iya. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek supervisi akademik kami. Semoga